Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran dari hari ini, alangkah baiknya untuk mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya untuk absen hari ini, silahkan kalian komen di video pembelajaran hari ini. Untuk kalian yang belum bisa menggunakan YouTube, bisa minta bantuan kakak atau orang tua kalian ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang tunanetra dan tunarungu. Pengertian tunanetra. Tunanetra merupakan gangguan penglihatan baik total maupun sebagian yang menyebabkan mata tidak bisa berfungsi sebagai indera penglihat dan saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang pada umumnya. Jadi, mereka tidak bisa menggunakan mata mereka secara maksimal. Itu ya. Selanjutnya, secara umum, pengklasifikasian tunanetra dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, buta total. Seseorang dikatakan buta total atau menjadi tunanetra apabila orang tersebut sama sekali tidak dapat menerima rangsangan cahaya dari luar. Jadi mereka itu sudah tidak dapat melihat secara normal atau tidak bisa melihat sama sekali. Dan yang kedua, low vision. Pada kelompok ini, anak masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21, atau jika hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Mereka masih mempunyai penglihatan namun hanya sebagian dan berfungsi secara tidak maksimal. Selanjutnya, klasifikasi anak tunanetra didasarkan pada waktu terjadinya ketunanetraan, yaitu yang pertama, tunanetra sebelum dan sejak lahir. Anak ini mengalami kebutaan atau penglihatan tidak normal sejak dia masih kecil atau sejak lahir. Yang kedua, tunanetra setelah lahir atau pada usia kecil. Mereka masih memiliki penglihatan ketika masa anak-anak, tetapi kemudian mereka mengalami gangguan penglihatan. Yang ketiga, ketunanetraan pada usia sekolah atau pada masa remaja. Mereka memiliki kesan-kesan visual dan meninggalkan pengaruh mendalam terhadap proses perkembangan pribadi. Jadi mereka itu sudah memiliki pengalaman penglihatan, tapi hanya sampai masa remaja saja. Dan yang keempat, tunanetra pada usia dewasa. Pada umumnya mereka dengan segala kesadaran mampu melakukan latihan-latihan penyesuaian diri. Mereka mengalami gangguan penglihatan ketika mereka sudah menginjak usia dewasa. Dan yang terakhir, tunanetra dalam usia lanjut. Tunanetra pada golongan ini sulit mengikuti latihan-latihan penyesuaian diri. Jadi tunanetra yang dalam usia lanjut ini, mereka sulit untuk menyesuaikan diri dengan gangguan penglihatan mereka. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan. Yang pertama, tunanetra ringan, yaitu mereka yang mengalami kekurangan daya penglihatan ringan seperti rabun senja, juling, dan miopi. Dan mereka ini masih bisa dibantu dengan menggunakan kacamata minus. Selanjutnya, tunanetra setengah berat, yaitu mereka yang kehilangan sebagian penglihatan. Jadi mereka itu masih memiliki penglihatan tetapi hanya sebagian saja, tidak berfungsi secara maksimal
dan tidak bisa dibantu dengan alat penglihatan atau kacamata. Dan yang ketiga, tunanetra berat, yaitu mereka yang sama sekali tidak dapat melihat atau kemampuan melihatnya sangat parah sehingga masyarakat pada umumnya menyebut buta. Tunanetra berat ini mereka itu sudah tidak mampu melihat lagi, jadi mereka membutuhkan pelatihan khusus untuk membiasakan diri mereka. Dan yang keempat, klasifikasi berdasarkan tingkat sisa penglihatan. Buta total itu visus 0, masih memiliki persepsi cahaya visus 2/200 sampai dengan 5/200. Masih memiliki persepsi objek itu visus 5/200 sampai dengan 10/200. Kurang lihat itu visus dari 10/200. Faktor penyebab seorang menjadi tunanetra. Yang pertama, prenatal. Faktor ini merupakan masa sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Jadi penyebab tunanetra ini berasal dari kandungan. Maksudnya mereka itu sudah mengalami gangguan ketika berada di dalam kandungan. Yang kedua, kemudian faktor keturunan. Faktor keturunan ini mereka mengalami tunanetra akibat keturunan dari orang tua mereka yang juga seorang tunanetra. Yang ketiga, dalam kandungan, gangguan waktu hamil, kurang vitamin, infeksi atau luka itu juga bisa menyebabkan ketunanetraan. Dan yang selanjutnya, postnatal eksternal. Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir. Jadi faktor ini terjadi ketika bayi sudah lahir dan mereka memiliki gangguan penglihatan. Dan yang terakhir, karena kecelakaan. Faktor ini bisa disebabkan karena masuknya benda keras atau tajam yang terjadi akibat kecelakaan yang mereka alami. Selanjutnya, pendampingan yang dilakukan terhadap anak tunanetra di sekolah luar biasa. Yang pertama, dengan menggunakan huruf Braille. Huruf Braille adalah suatu sistem penulisan yang menggunakan titik-titik yang timbul yang mewakili karakter. Huruf ini itu seperti hurufnya itu timbul, jadi ketika kalian pegang, kalian bisa merasakan huruf apa yang kalian pegang tersebut. Yang kedua, orientasi atau mobilitas. Orientasi adalah proses penggunaan indera yang masih ada untuk menentukan posisi seseorang terhadap benda-benda penting di sekitarnya. Selanjutnya, tunarungu. Pengertian tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mengalami gangguan berkomunikasi secara verbal. Walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, mereka masih tetap memerlukan layanan pendidikan khusus. Seorang disebut tunarungu apabila setelah diukur dengan menggunakan alat ukur ketajaman pendengaran. Jadi mereka itu mengalami gangguan pendengaran. Nah, faktor penyebab tunarungu ada dua. Yang pertama, faktor genetik. Faktor genetik adalah faktor yang muncul pada saat proses pembentukan janin. Faktor ini terjadi ketika mereka masih berada di dalam kandungan. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor yang muncul pada saat anak sudah lahir. Nah, gangguan kedua ini terjadi ketika mereka sudah lahir dan memiliki gangguan eksternal. Selanjutnya, faktor lingkungan dibedakan menjadi menurut penyebab peristiwa, yaitu pertama, lahir prematur, yang kedua, campak atau tertularnya bayi oleh virus maternal rubella, yang ketiga, tertular virus radang selaput otak, sumsum tulang belakang, meningitis, penyakit gondok atau MUMPS. Kemudian ketidaksesuaian RH darah. Selanjutnya, radang telinga tengah. Dan yang terakhir, pemakaian obat-obat tertentu dan beberapa faktor kebiasaan hidup yang buruk. Klasifikasi tunarungu 0 dB menunjukkan
Pendengaran yang optimal 0 sampai 26 dB menunjukkan masih mempunyai pendengaran yang normal. 27 sampai 40 dB menunjukkan kesulitan mendengar bunyi-bunyi yang jauh. 41 sampai 55 dB mengerti bahasa percakapan, tidak dapat mengikuti diskusi. 56 sampai 70 dB hanya bisa mendengar suara dari arah yang dekat. Pendidikan yang cocok untuk penyandang tunarungu. Yang pertama, bahasa isyarat. Bahasa isyarat adalah bahasa yang mengutamakan komunikasi manual, bahasa tubuh, dan gerak bibir bukannya suara untuk komunikasi. Yang kedua, SLB. SLB adalah sekolah luar biasa. Anak yang membutuhkan kebutuhan khusus ini bisa bersekolah di SLB. Dan yang ketiga, layanan pembelajaran oleh guru. Anak di kelas tersebut diberikan keistimewaan oleh guru pengajar di kelas tersebut dan diperlakukan seperti anak-anak lainnya. Jadi ketika kalian mempunyai teman atau saudara yang memiliki gangguan penglihatan atau pendengaran, jangan menjauhi mereka dan jangan membedakan mereka dengan anak-anak lainnya. Perlakukan mereka sama dan jangan menghina mereka. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.